Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Didin Hidayat. Pada video bagian ke-6 ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam membahas mengenai persiapan dalam menghadapi ujian sekolah ataupun asesmen standarisasi pendidikan daerah pada mata pelajaran matematika. Oke, langsung saja di sini untuk soal nomor 21. Jadi di sini ada gambar kuda-kuda suatu rumah, di mana panjang kayu minimal yang digunakan untuk membuat kuda-kuda tersebut adalah. Oke, berarti langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu sisi bagian sini, di mana kita ketahui ini tingginya itu adalah 2,5, sedangkan kalau dari sini sampai sini, jadi saya berikan nama dulu agar lebih mudah. Ini misal A, ini B, ini C, ini D, kemudian ini E, ini F, kemudian ini G, dan ini H. Kemudian langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu panjang dari D ke B. Karena panjang dari B ke C itu 12, maka B ke D itu setengahnya dari 12, yaitu dia sama dengan 6 meter. Nah, sekarang perhatikan segitiga ADB. Jadi kita kalikan dulu dengan 10, ini menjadi 25, sedangkan ini menjadi 60. Nah, kemudian setelah itu kita bagi mereka dengan 5. Jadi ini dibagi 5 menjadi 5, kemudian 60 dibagi 5, dia menjadi 12. Ingat teorema Pitagoras, jika 5, 12, kemudian berarti sisi miringnya berapa? Sisi miringnya berarti dia 13. Berarti panjang dari A ke B itu adalah 13. Tapi karena tadi ini dari 60 ke 12 ini kita bagi 5, artinya 13 kita kalikan dengan 5, yaitu hasilnya itu adalah 65. Kemudian karena tadi 6 ke 60 itu dibagi 10, berarti 65 ke sebelumnya itu dibagi dengan 10. Maka ini menjadi 6,5 meter. Berarti panjang dari A ke B itu adalah 6,5 meter. Sehingga jika ini 6,5 berarti panjang B ke E dia setengahnya dari 6,5. Berapa panjangnya? Yaitu dia sama dengan 3,25 meter. Nah, kemudian sekarang teman-teman perhatikan segitiga dari ABD dengan segitiga EBF. Nah, kita akan menentukan tinggi EF menggunakan konsep kesebangunan, bahwa jika EF itu dibanding dengan DA ataupun AD, dia sama dengan FB dibanding dengan DB, di mana EF-nya itu yang kita cari, kemudian AD-nya itu adalah 2,5, kemudian FB-nya itu adalah, berarti dia seperempat dari 12, yaitu 3, kemudian DB-nya itu adalah 6. Berarti ini kita sederhanakan, ini menjadi 1, ini menjadi 2, maka panjang EF itu sama dengan 2,5 dibagi dengan 2. Maka kita peroleh panjangnya yaitu 1,25. Nah, setelah kita menentukan panjang dari EF, sekarang kita bisa menentukan panjang semuanya. Jadi ini sama panjang dengan GH ini, saya kasih tanda. Kemudian panjang ED berapa? Panjang ED berarti dia sama dengan panjang EB. Jadi saya berikan tanda yang panjangnya sama, ini 22. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan aja bahwa panjang kayu minimalnya itu sama dengan panjang AB. AB-nya yaitu tadi 6,5. Jadi saya tuliskan terlebih dahulu aja AB, kemudian ditambah dengan panjang AC, kemudian ditambah lagi dengan panjang BC,
kemudian ditambah lagi dengan panjang yang di dalam nih, yaitu DE dan juga DG. DE tambah DG, kemudian sisi mana lagi yang belum, yaitu sisi EF dan juga GH. EF tambah GH. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan aja. AB-nya itu adalah 6,5, maka ini 6,5 ditambah AC-nya juga dia 6,5. Kemudian BC-nya itu adalah 12. Untuk DE-nya itu sama dengan 3,25 dan DG-nya dia juga 3,25. Kemudian EF itu adalah tadi panjangnya itu EF 1,25 dan GH dia juga 1,25. Nah, kemudian ada yang kelewat nih. Sisi apa yang kelewat? Yaitu sisi dari AD belum kita jumlahkan. Jadi kita tambahkan dengan sisi AD terlebih dahulu. Berarti di sini AD. Ya, di mana AD-nya itu dia sama dengan 2,5. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan nih. Ini menjadi 2,5, kemudian ditambah dengan 6,5 tambah 6,5 itu menjadi 13, kemudian tambah 12, kemudian ini 3,25 ditambah 3,25 dia menjadi 6,5, kemudian 1,25 tambah 1,25 dia menjadi 2,5, sehingga ini dijumlahkan menjadi 9. Berarti tinggal kita jumlahkan semuanya. 13 tambah 12 itu 25. Jadi saya buat coretan di sebelah sini. 25. Kemudian ditambah dengan 9. Itu menjadi 34. Kemudian terakhir ditambah dengan 2,5. Yaitu dia menghasilkan 36,5. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 22. Untuk soal nomor 22 di sini ada bangku taman terbuat dari susunan kubus yang direkatkan dengan perekat dan melekat di lantai sehingga tidak bisa digeser. Kemudian kedua bangku akan dicat berwarna merah. Oke. Dari 4 pernyataan berikut, pernyataan manakah yang benar? Kita akan cek satu persatu. Jadi misalkan di sini untuk pernyataan yang pertama, kubus satuan yang tercat merah satu sisi sebanyak 40 kubus. Jadi bagaimana cara mencarinya? Kita perhatikan terlebih dahulu kubus bagian depan. Kubus bagian depan itu ada berapa kubus satuan yang bisa dicat? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti bagian depan itu ada 10. Nah, berarti bagian belakangnya berapa? Bagian belakangnya pasti dia sama, yaitu dia juga 10. Maka depan sama belakang ketika dijumlahkan dia menjadi 20 sisi. Kemudian sekarang sisi bagian kanan itu ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti kanan itu ada 2. Nah, berarti sisi bagian kiri ada berapa juga? Pasti ada 2 juga. Berarti 2 tambah 2 dia sama dengan 4. Kemudian kita fokus ke bagian atas sekarang. Nah, bagian atas ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Tapi ini tidak usah ditambah dengan 5. Kenapa? Karena sisi bagian bawah ini dia nempel pada perekat yang menempel di lantai. Makanya cukup sisi atas saja. Berarti ini menjadi 5. Maka kubus yang tercat pada satu sisinya tinggal kita jumlahkan nih. Berarti ini ada 29. Sedangkan karena di sini itu ada 2 bangku, maka tinggal kita kalikan 2 saja. 29 dikali 2
yaitu dia menjadi 58. Berarti karena yang I itu dia bilang 40 kubus, maka ini salah. Kemudian kita akan cek pernyataan yang kedua, bahwa kubus satuan tercat merah dua sisi ada sebanyak 48. Jadi kita cek yang dua sisi itu ada berapa. Ini ada 1 ya, 2, 3, 4, 5. Kemudian sebelah sini dia juga ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tuliskan 5 tambah 5. Kemudian sebelah sini ada 1, sebelah sini juga ada 1. Maka ditambah dengan 1 tambah 1. Kemudian mana lagi yang berdiri nih? Yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti sisi yang sebelah kiri, yang sebelah sini juga pasti ada 4. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. Ini ada 20. Karena di sini ada 2 bangku, berarti dikali 2. Berarti hasilnya itu ada 40 sisi atau 40 kubus yang tercat merah dua sisi. Berarti pernyataan yang kedua dia juga salah. Kalau 1 dan 2 salah, berarti bisa dapat kita simpulkan bahwa jawabannya itu adalah 3 dan 4. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video pembahasan ini bermanfaat dan terima kasih.